Udah banyak di Indonesia masalah gitu, jangan ditambahin lagi. Dari luar masuk ke Indonesia membawa masalah. Waktu saya masuk itu, atau sebelum masuk ya, bayangan saya itu birokrasi itu lambat. Kemudian persepsi saya terus terang awalnya tidak seperti yang saya perkirakan. Maksudnya relatif rendah lah. Setelah saya masuk, ya, ternyata bisa cepat juga, ya, dan bisa mengikuti kecepatan yang saya inginkan. Apakah itu karena proses rekrutmen di imigrasi itu baik, ya, karena ada akademi imigrasi, terus kemudian berubah menjadi politeknik imigrasi, ya, yang memang pendidikannya itu sangat pendekatan militer, ya. Nah, kemudian dari situ saya uji, saya tes, gitu ya. Ternyata hasilnya juga di atas ekspektasi saya. Bahwasanya ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, yaitu saya anggap merupakan satu bagian dari proses. Kan kita tidak bisa merubah itu seperti merubah telapak tangan. Ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa dulu begitu dan begini dan lain sebagainya, ya ini masalah ya cara bagaimana kita memberikan satu tujuan, arah, objektif, sasaran, ya, yang kalau sama kami ini, sama saya, itu mimpi saya sampaikan ke jajaran, baik itu di direktur, ses, ya, kemudian di bawah-bawahnya maupun juga yang di daerah ketika saya kunjungan atau bertemu. Bahkan ketika konsolidasi, seluruh kepala kantor imigrasi seluruh Indonesia, termasuk yang atase imigrasi atau perwakilan di luar negeri, ya, beserta kepala divisi imigrasi yang per provinsi, ya, itu saya kumpulkan, saya sampaikan mimpi-mimpi mengenai imigrasi. Nah, itu kan adalah merupakan salah satu direction, ya, arah. Dan cepat atau lambat, ya, ataupun juga reaksinya itu responsif atau ada jeda, tapi paling tidak mereka tahu nih arahnya akan kemana. Nah, ini penting kalau dalam hal melakukan satu transformasi, ya, memberikan titik arah, ya, kemudian atau direction, kemudian kita mau kemana, harapan, mimpi, itu penting dalam sebuah organisasi. Sehingga mereka sudah punya penjuru yang harus dijalankan atau dilewati. Saya terus terang, ya mungkin juga karena veteran perang, ya, jadi udah pernah menghadapi berbagai macam situasi. Ya, waktu di imigrasi ini saya sudah lebih cepat dalam menangkap persoalan dan permasalahan. Ya. Sekarang ini taraf dalam menyusun strategi jangka panjang, menengah, ya, tetapi dalam jangka pendek atau quick win bahkan, ya, di dalam jangka pendek itu ada quick win. Quick win adalah kemenangan cepat, ya. Ini yang sambil jalan kita lakukan, ya. Kalau misalnya salah satunya adalah penyederhanaan aturan, ya, atau persyaratan. Ini kan quick win. Ya. Kayak terakhir
tidak perlu lagi rekomendasi Kementerian Agama untuk pengaju paspor untuk keperluan umroh. Gitu. Nah itu kan masih di level tataran kami, gitu ya. Sebagai dirjen, langsung ketika mendapatkan informasi, saya cek bagaimana aturan mainnya, memungkinkan, oke, cabut. Nah, terus kemudian waktu ulang tahun imigrasi, 23 Januari, itu kita mengeluarkan misalnya visa pra-investasi. Ya. Visa kunjungan wisata, 60 hari. Kemudian perpanjangan IVOA atau VOA, visa on arrival, melalui online semuanya. Nah itu kan quick win, cepet. Gitu. Nah yang menengah apa? Misalnya hal kaitan dengan Perpres. Ya, di situ ada aturan main yang mana membutuhkan satu penyesuaian. Karena misalnya ada yang bentrok dengan program memudahkan, menyingkatkan atau mempercepat, ya, dan juga user friendly, ya, itu merupakan salah satu atau salah tiga, ya, yang sedang saya kejar untuk bisa dalam waktu dekat terpenuhi. Dan juga harus cepat ya, karena kalau proses sederhana tidak cepat percuma, proses cepat tapi ribet juga percuma. Nah ini yang saya lagi kejar melalui digitalisasi online, ya. Ya kendala pasti ada, tapi saya yakin lah insya Allah makin banyak terlihat. Ya kayak autogate aja lah, di Bandara Suta kan sekarang sudah beroperasi semua, ya. Itu juga bagian daripada quick win, ya, untuk kita memberikan layanan lebih cepat kepada pelintas. Kalau kaget, saya sih belum nanya ya. Karena yang mestinya menjawab itu kan yang teman-teman rekan kerja, ya. Itu. Ya. Tapi so far sih fine-fine aja gitu. Mungkin kalau kaget juga dalam hati. Ya, kalau konteks pelayanan itu kan harus menyederhanakan proses, persyaratan, solusinya cepat, kemudian juga kita mesti lebih ramah, walaupun kita tetap juga berwibawa dan sikap kita juga tegas dan efektif. Ya. Nah, di situ salah satu solusinya adalah juga melalui online. Ya. Karena dengan online bisa di mana saja, kapan saja, ya, 24 jam bisa terlayani dan relatif cepat. Tapi untuk online itu kan harus membangun sistem. Ya. Nah sistem itu juga hubungannya salah satunya dengan existing yang ada. Ya. Merubah sistem itu juga ada tahapannya, ya, sistem IT. Ya, alhamdulillah sih menurut saya menyiapkan beberapa produk visa masuk online, ya, selama kurang dari 3 minggu sih prestasi itu. Ya. Terus kemudian autogate itu bukan punya imigrasi, itu punya otoritas bandara Angkasa Pura dalam hal ini. Bisa tuh kita hidupkan dan nyalakan, ya, koordinasi sama Dirut Angkasa Puranya, kemudian juga melibatkan Kepala Kantor Imigrasi Khusus di Cengkareng, ya, bandara, ya, kemudian di internal Direktorat Sistem IT Keimigrasian, sekarang udah berfungsi semua. Dan saya targetkan pelintas itu atau yang dari mulai antri, ya, ada timingnya, ya. Jadi dalam kondisi terpadat pun itu tidak boleh lebih dari 30 menit. 30 menit. Jadi mulai antri pertama nih, ya. Misalnya saya melintas loket, ya, lagi penuh sekali, ya. Datang 8 pesawat bersamaan, misalnya yang jumbo kali 350, ya kan, itu kan berarti sekitar 2.800 penumpang. Itu nggak boleh lebih dari 30 menit. Gitu. Nah untuk melintas di counter dan autogate
itu target saya sekarang di 30 detik. Ya, jadi 30 detik ketika menghadapi petugas counter, 30 detik dengan auto gate, 30 menit maksimum antrian ketika melintas. Tapi urusan imigrasi itu bukan hanya pelayanan di sisi ketika di airport atau di mana gitu, masih banyak lagi yang lain, yang PR ya. Jadi orang yang nggak paham jangan dipikir hanya urusannya paspor, visa, atau lintasan. Masih banyak lagi yang dilakukan yang perlu mendapatkan perhatian untuk pembenahan. Kalau kita ngajukan visa, bekerja, investasi, itu perlu waktu. Ya. Kita shortcut, kita kasih dulu pra-investasi, dia datang, dia bisa memulai ngurus perizinannya. Ya. Ketika dia sudah dapat, maka dia akan melaporkan kepada kami. Ya. Sambil kita cek benar atau tidak. Ya kan? Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa perpanjang, dia harus pulang. Ya, jadi di sini merapikannya itu tidak bisa satu tanpa paralel, tidak bisa seri. Ini paralel semua. Ya. Nah, ini semacam orkestra yang kita lakukan untuk kemudian menghasilkan satu hal yang baik, ya. Memperkuat tugas fungsi kita, ya. Memberikan pelayanan optimal tanpa mengurangi dari sisi pengawasan atau penindakan atau juga hal-hal lain yang memang menjadi melekat sebagai tugas dan fungsi kita. Oke, Golden Visa, ya. Golden Visa di sini kan tujuan lebih ke konteks ekonomi, ya kan, manfaat ekonomi untuk Indonesia. Belajar dari banyak negara, ya. Golden Visa itu memberikan kemudahan dan juga jangka waktu yang lebih lama untuk berada di Indonesia atau di suatu negara, bisa 5-10 tahun. Ya. Jadi dia tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor imigrasi apply, dimudahkan. Tetapi juga yang bersangkutan juga mendapatkan benefit. Ya. Tidak semua orang bisa membuka rekening dengan mudah. Tidak semua orang bisa membeli properti aset dengan mudah. Nah, dengan Golden Visa ini, maka mereka bisa dimudahkan. Bisa buka rekening, bisa tinggal lebih lama, tidak perlu repot memperpanjang. Tapi apa kontribusinya? Salah satu wujudnya yang sedang kita timbang-timbang itu ada referensi dari berbagai macam negara. Ada yang ketika memohon itu langsung kena bayaran tinggi, ada yang harus menempatkan uang sejumlah tertentu di rekening kita, ada juga karena itu nanti turunannya bisa investasinya dia beli apartemen gitu ya, atau modal bisnis ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian juga adalah sasaran kita digital nomad yang bisa bekerja dimanapun dia berada. Ya. Artinya harus dibikin menarik, tetapi masih ada kendala. Kalau dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia harus memiliki NPWP. Sementara gaji dia ada di luar negeri. Nah, bagaimana penerapan NPWP terhadap gaji dia di luar negeri? Ya kan? Apakah pendapatannya dipotong lagi tambahan untuk yang lebih rendah atau yang sebaliknya? Nah, kalau yang lebih rendah Indonesia, tarifnya tentu orang akan memilih di Indonesia. Problemnya itu kalau di luar negeri lebih murah, seperti Singapura dibandingin Indonesia. Nah, inilah yang saya rasa perlu kita cari solusi kaitan dengan yang mendapatkan Golden Visa hubungannya dengan investasi ataupun juga hal lain yang kiranya menyangkut aturan main yang lain. Saya itu gini, konteks bersih-bersih kan artinya saat ini kotor.
apakah itu betul, ya kan? Ini kan saya mesti berhati-hati dalam mengambil satu program, ya. Jadi saya selalu masuk dengan kacamata positif, ya. Kain putih. Kenapa? Karena kalau kita sudah masuk dengan kecurigaan, kemudian juga hal-hal yang kurang baik, nanti malah akan susah dalam menjalankan roda organisasinya. Kalau saya lebih baik adalah bagaimana target-target yang ada itu dipenuhi. Ketika terpenuhi, seperti online digitalisasi, itu otomatis karena transaksinya itu langsung, ya, antara pemohon dengan petugas, ya, otomatis itu akan dengan sendirinya. Kemungkinan bermain itu tidak ada, gitu. Tapi kalau misalnya saya masuk dengan persepsi negatif, dengan curiga, ya, udah ada muatan pingin melakukan sesuatu dari sudut pandang negatif, maka itu malah tidak akan efektif. Kalau dilihat dari data berimbang antara wisata dan bisnis. Walaupun juga ada misalnya izin yang kayak misalnya sekolah itu juga ada, ya, ataupun juga yang lain-lain gitu ya. Tetapi itu less than 5%, di bawah 5%. Tapi umumnya itu adalah berbisnis dan berwisata. Nah, berwisata pasti kita pingin mereka spending yang banyak. Bisnis, mereka berinvestasi, harapannya bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi kita pingin pelintasnya itu yang berkualitas, bukan yang bermasalah. Gitu. Udah banyak di Indonesia masalah, gitu, jangan ditambahin lagi. Dari luar masuk ke Indonesia membawa masalah, ya, bisa online, ya, sehingga orang happy masuk ke Indonesia, ya. Kemudian dari situ kita perketat dalam arti mana yang kiranya mau mendapatkan izin tinggal. Nah, mulai disinilah kita lihat. Tetapi saya juga ingin ada jalur hijau. Jalur hijau itu ya udah jangan dipersulit, ya. Kalau perlu otomatis saja dikasih perpanjangannya karena memang dia jelas kok. Bisnisnya ada, bayar pajak, kemudian dicari juga mudah, ya, tidak melakukan pelanggaran, kejahatan, keonaran. Ya, ini kita harus punya cara untuk membuat jalur hijau terhadap orang asing. Nah, ada lagi yang jalur kuning, ya. Ini artinya perlu penelaahan lebih dalam. Ada jalur merah. Ini nggak boleh masuk lagi, misalnya selama 5 tahun ke depan. Gini, pengungsi itu kalau pakai visa itu nggak laku lah, harus saya pulangi. Kalau nggak ntar Indonesia isinya pengungsi gitu. Oh, kan udah jelas, makanya perlunya visa, ya. Itu kita bisa menyeleksi, ya. Ini kita punya bukti, satu bisa selusik, satu punya bukti. Sehingga tidak gampang gitu UNHCR kemudian memberikan kartu terus kemudian dia kategori pengungsi, ya. Karena Indonesia itu selain utamanya itu menjadi tempat transit untuk keluar negeri lagi. Ini problem, ya. Dan kemudian juga orang lari dari kejahatan di suatu negara masa terus ke Indonesia, kan nggak bener juga. Bahwa kemudian memang betul ada pengungsi misalnya Rohingya, dia pakai kapal dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konteks dari sudut pandang aturan main, ya, tentu kita harus ikut, ya kan? Tetapi juga jangan sampai ini disalahgunakan, ya. Nah,
ada porsi-porsi yang juga merupakan porsinya Kementerian Luar Negeri. Kalau dalam konteks saya sebagai Dirjen Imigrasi, menjaga supaya pintu gerbang masuk ke Indonesia ini juga berwibawa. Ya, berwibawa bukan dalam arti harfiah kita kemudian berperilaku yang tidak pas gitu ya, tetapi juga secara humanis kita memberikan treatment yang pas agar tidak menjadi satu problem untuk Indonesia di kemudian hari. Kan realitasnya itu kan akhirnya bermasalah. Nah, proses penanganan ini kan kita harus hati-hati dan kita bukan leading sektor untuk penanganan pengungsi. Ya, kita konteksnya adalah konteks perlintasan. Ya, karena yang namanya pengungsi itu kan kalau pakai kapal itu dia tidak pakai apa-apa. Ya, tidak pakai dokumen yang lengkap. Tidak, Pak. Di dalam kepentingan kita ya, adalah dalam tugas fungsi kita ya kita bermain di pekarangan kita aja. Tetapi kalau misalnya kemudian dia pakai visa yang saya tidak bilang tadi, melintas ke Indonesia, gitu. Ya, itu memang ada niat yang nggak pas. Ya ini harus kita deportasi. Tapi kalau misalnya yang faktornya kemanusiaan itu ceritanya lain. Tapi itu pun ada koridor dan juga ada fungsi lembaga kementerian lain yang menangani. Bahkan ada lembaga internasional.